Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai bimbingan klasikal kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita kali ini berjalan dengan lancar. Nah, ibu mau pantun dulu ya. Pergi ke pasar membeli mangga, cakep. Mangganya manis, harum baunya, cakep. Selamat pagi siswa-siswi hebat. Semangat belajarnya, jangan pantang menyerah. Oke. Nah, ibu mau tanya dulu, pernahkah kalian mengalami atau bahkan pernah melihat misalnya foto teman-teman itu tersebar secara luas di media sosial tanpa adanya izin dari teman-teman, atau teman-teman mendapatkan kata-kata kasar dari media sosial? Oh, coba yang pernah, coba angkat tangan. Kita jujur-jujuran saja ya. Nah, silahkan. Oke, baik. Ternyata banyak ya, lumayan ya yang pernah merasakan. Nah, ternyata kita sedekat ini dengan kehidupan kita. Dunia digital ini sangat dekat. Nah, sekarang ibu mau tanya, dalam sehari kira-kira berapa lama teman-teman menggunakan media sosial? Ayo, berapa lama kira-kira? Apa yang paling sering kalian lakukan di media sosial? Bermain apa contohnya? Apakah di Instagram? Lebih prepare kemana? Instagram, TikTok, WhatsApp, ataupun Threads, X, dan lain sebagainya? Oke, silahkan menjawab. Hampir 24 jam per 7 ya. Memang media sosial ini sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Sangat amat tidak mungkin, apalagi remaja saat ini tidak menggunakan media sosial. Mungkin sangat minim ketidakpenggunaannya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi remaja yang bijak dalam menggunakan media sosial dalam berdunia digital. Nah, yang perlu teman-teman ingat, jejak digitalnya kita itu adalah cerminan dari karakter kita. Nah, sebelum kita memasuki bimbingan klasikal ini, kita menyepakati dulu kontrak belajar. Nah, yang pertama itu kita harus saling menghargai, itu yang pertama. Yang kedua, aktif berpartisipasi. Dan yang ketiga, tidak menyebarkan cerita pribadinya teman-teman yang mungkin akan disampaikan dalam bimbingan klasikal kita hari ini. Bagaimana? Setuju semuanya? Oke, baik. Terima kasih atas keaktifannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahap materi mengenai etika digital. Nah, pernahkah teman-teman berpikir bagaimana sih caranya yang sebenarnya yang tepat yang kita lakukan di media sosial? Pernahkah teman-teman bertanya apakah ini sudah benar atau masih salah atau bagaimana? Nah, di media sosial kita sering melihat ya perilaku-perilaku seperti cyberbullying, bully di media sosial, menyebarkan hoax, melanggar privasi, serta berkomentar kasar. Betul kan? Sering kan? Nah, teman-teman,
banyak yang mengalami tekanan dari media sosial atau ekspektasi dari media sosial yang tinggi akibat tekanan sosial di dunia nyata. Nah, banyak dari ibu kan kemarin sudah melakukan menyebarkan kuesioner mengenai 4 bidang ini, dan kali ini ibu membahas sosial. Nah, masalah yang dihadapi salah satunya itu stres akibat ekspektasi dari media sosial dan perbandingan diri. Seperti kita tahu, sekarang aplikasi Instagram itu kan setiap hari yang dipandang di sana itu adalah berapa sih followersnya si A, berapa sih komennya kalau dia mempost story, apa kalau dia ulang tahun berapa yang repostannya berapa, komentarnya berapa kalau dia mengupload reel seperti itu. Nah, ini terjadi di remaja. Banyak yang menjadikan ini sebagai standar dari media sosialnya. Nah, terus etika digitalnya yang rendah, sering berkata kasar, menyebarkan hoax, melanggar privasi. Nah, banyak yang di TikTok itu sangat mudah untuk menjadi tren. Mereka rata-rata mengikuti tanpa tahu ini baik atau buruk, dan bahkan sering terjadi konflik antara siswa yang dipicu dari media sosial, bukan lagi secara nyata tapi dari media sosial yang terus berkembang. Misalnya terjadi sindir menyindir antara si A dan si B. Nah, makanya etika digital ini sangat penting. Nah, etika digital ini bukan tanpa konsekuensi, karena jejak digital bersifat permanen dan dapat mempengaruhi masa depan. Nah, makanya ibu di sini memberikan teknik prinsip think. Nah, yang pertama itu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini menginspirasi? Apakah ini perlu untuk dibagikan? Dan apakah ini tidak menyakiti siapapun itu? Nah, dan kelima ini, think ini perlu untuk teman-teman terapkan ketika saat ingin memposting sesuatu. Yang pertama tadi, apakah ini benar? Jika teman-teman postingnya ini kebenaran, bukan hoax ataupun bukan kesalahan, dan apakah ini bermanfaat untuk audiensnya teman-teman, dan apakah ini menginspirasi, apakah ini tidak menyakiti siapapun, dan apakah ini perlu untuk dibagikan. Nah, jika paling tidak teman-teman itu menerapkan dulu yang pertama, true, apakah ini sudah benar. Yang lain kalau belum bisa, tidak apa-apa, tapi yang pertama dulu, apakah ini sudah benar. Jika teman-teman membagikan ini, apakah ini sudah benar, bukan hoax semata. Nah, kenapa think ini penting? Karena kelima dari komponen think ini dapat mencegah ribuan kasus atau konflik digital yang bisa terjadi. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti kata pepatah, jempolmu adalah harimaumu. Nah, setiap kata yang kita ucapkan di sosial media, kita posting, itu ada dampak, karena berapa banyak yang bisa mengakses media sosial, berapa banyak kontra dan pro yang terjadi ketika kita memposting sesuatu. Nah, kita harus bisa menyesuaikan sosial media yang sehat dengan dunia kita, baik dunia maya maupun dunia nyata. Nah, penyesuaian sosial
yang sehat itu mampu beradaptasi dengan norma kelompok tanpa kehilangan jati diri kita dan berani berkata tidak pada konten negatif dan cyberbullying. Ini adalah tanda bahwa jati diri kita sudah kuat, tidak lagi ikut-ikutan mengenai tren, tapi malah akan berdampak jika kita mengikutinya. Dampaknya itu bisa melemahkan identitas dan keberanian kita. Nah, langkah nyata untuk perubahan positifnya teman-teman, yang pertama itu tadi menerapkan prinsip think setiap kali mengunggah postingan, jaga komunikasi yang dan bertanggung jawab, membangun jati diri yang kuat, serta bisa menyesuaikan bersosial media yang sehat, dan jadilah contoh yang positif. Nah, sebelum kita mengakhiri bimbingan klasikal kali ini, coba teman-teman refleksikan apa insight atau ilmu yang teman-teman dapat dari bimbingan klasikal kali ini, dan seberapa penting mengenai tema kita, yaitu seberapa penting tema kita, yaitu etika digital menjadi remaja bijak sebagai pengguna gadget. Nah, apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan tadi teman-teman bermedia sosial? Coba direfleksikan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa jejak digital kita itu permanen, bisa diakses kapanpun. Nah, media sosial ini mencerminkan karakter kita, baik bagaimana kita merespon konflik, bagaimana kita berteman, bagaimana kita menghadapi konflik yang terjadi. Nah, etika di dunia maya ini sama pentingnya dengan etika kita di dunia nyata. Jadilah pengguna media sosial yang berdampak positif, bukan sekedar mencari perhatian. Nah, apabila dari teman-teman ada yang tidak bisa diungkapkan di dalam bimbingan klasikal kita hari ini, ruangan Ibu terbuka lebar untuk siapapun itu. Ibu menerima tanpa syarat. Siapapun yang datang silahkan bisa berkonsultasi atau bisa melakukan bimbingan secara individual dengan Ibu, dan mengenai apapun itu, termasuk media sosial, apakah pernah mendapatkan cyberbullying atau bahkan menjadi penyebar hoax, tidak apa-apa, silahkan datang semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.